Pelangkiran adalah salah satu media pemujaan Tuhan yang digunakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali. Bentuknya simpel dan praktis, dengan bahan berupa kayu dan diletakkan di tembok. Lalu untuk apa membuat pelangkiran jika sudah mempunyai sanggah atau merajan? Pelangkiran diperkirakan berasal dari kata langkir yang artinya sama dengan gunung. Oleh karena itu, Gunung Agung di Bali dahulu disebut Gunung Tohlangkir atau Tolangkir. Gunung adalah simbol hulu, sesuai konsep hulu teben yang berkonotasi pada puncak, dasar, hulu, hilir, atas bawah, dan sebagainya. Dengan adanya konsep hulu teben inilah kehidupan ada dan berlangsung, karena keduanya tidak lepas dari konsep Purusa dan Pradana, yakni unsur kejiwaan dan kebendaan yang tidak bisa dipisahkan selama hidup. Di samping itu ada pula mengaitkan kata langkir dengan salah satu wuku. Wuku langkir dikatakan sebagai wuku kelahiran Betara Kala, putra Siwa. Menurut Ketut Sumadi, dari segi bentuk pelangkiran mirip dengan Padma Capah. Pelangkiran berbentuk itu fungsinya sebagai pengayatan. Pengayatan yang dimaksud adalah memuja Tuhan, manifestasinya atau leluhur dari satu tempat karena terkendala jarak secara fisik. Misalnya untuk memuja ide Betara Gunung Agung, di sebagian besar pura di Bali, dibuatkan pelinggih khusus untuk memuja beliau, sehingga pelinggih tersebut disebut pelinggih pengayatan ide Betara Gunung Agung. Pelangkiran sendiri oleh umat Hindu di Bali tidak hanya diletakkan di satu tempat, melainkan bisa setiap kamar, dapur, warung, perahu, bahkan mobil. Penampatan itu berdasarkan fungsinya. Menurutnya, kalau di warung yang di ayat adalah manifestasi ide Sang Hyang Widi sebagai ide Betara Rambut Sedana, ide Betari Melanting, atau ide Betara Ulun Danu Batur. Sebab ide Betara Rambut Sedana, ide Betari Melanting, atau ide Betara Ulun Danu Batur adalah manifestasi Tuhan sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran yang berhubungan dengan rejeki. Mantan wartawan tersebut melanjutkan jika di kamar atau ruang tamu yang di ayat adalah ide Betara Semara Rake dan Semara Ratih, agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Khusus untuk di kamar tidur, fungsi pelangkiran dipercaya berhubungan dengan mitologi Kandepat. Seperti dalam Lontaraji Maya Sandi disebutkan, pada zaman dahulu Kandepat manusia keluar ketika sedang tidur. Kandepat tersebut kemudian gentayangan dan justru mengganggu tidur manusia. Akhirnya, dibuatkanlah pelangkiran sebagai stana mereka, sehingga tidak lagi mengganggu tidur manusia, namun justru menjaga manusia tersebut sehingga terhindar dari malapetaka saat tidur. Oleh karena itu, pelangkiran di kamar diletakkan sesuai arah kepala tidur. Berdasarkan letak, lanjut Sumadi, jika diletakkan di perahu, maka yang di ayat adalah ide Betara atau Dewa Baruna sebagai penguasa lautan. Tujuannya tentu untuk keselamatan aktivitas di laut serta mohon rejeki bagi para nelayan. Jika diletakkan di mobil, yang di ayat adalah Sang Hyang Sapu Jagat yang menguasai pertigaan dan Sang Hyang Catur Buana yang menguasai perempatan jalan. Jika mobil tersebut digunakan untuk usaha transportasi atau dagang, maka berhubungan pula dengan ide Betara Rambut Sedana. Bagi umat yang merantau, pelangkiran selain tempat memuja Tuhan, juga dipergunakan untuk memuja leluhur. Ketiadaan sanggah merajan menjadi salah satu alasannya. Bisa untuk memuja leluhur kalau jauh dari sanggah merajan. Seperti anak-anak kos misalnya, itu bisa menggunakan pelangkiran. Melalui pelangkiran tersebut pula, umat bisa mendoakan orang tua serta keluarga agar senantiasa sehat dan terlindungi. Berbagai fungsi tersebut membuat umat kerap menghaturkan rarapan atau oleh-oleh berupa makanan atau minuman ketika datang dari bepergian, khususnya di pelangkiran.
Mengenai peletakan pelangkiran, Sumadi mengatakan sesuai arah hulu, yakni timur atau utara, paling baik jika bisa arah timur laut atau kajek angin. Setiap purnama tilem atau kajang kliwon minimal dihaturkan canang. Ini sebagai bukti bahwa Hindu sangat fleksibel. Tim Liputan Bali Express melaporkan.